Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran berbasis online gitu ya. Hari ini kita ketemu dengan adanya aneka tips menulis berita. Kita awali dengan kata-kata pena itu lebih tajam daripada pedang. Kalau luka karena pedang kan mudah untuk disembuhkan. Tapi kalau pena telah lukai hati, kemana ya? Kemana obat Anda dicari? Begitulah pepatah yang lama kita kenal dan seringkali dijadikan dorongan semangat kepada muta'alim atau pencari ilmu untuk belajar ilmu pengetahuan. Nah, maka dari itu pena itu sangat menentukan antara baik dan buruk, sehingga menulis berita itu bisa mengandung kebaikan dan bisa mengandung dalam kenegatifan. Nah, sehingga terjadi apa? Saya mencoba memberikan berbagi ilmu gitu ya. Kita ketahui bahwasanya salah satu profesi yang berkaitan dengan pena adalah jurnalis atau wartawan. Mereka inilah yang sehari-hari akrab dengan pena atau tulisan. Mereka bukan sekadar menulis, tapi menulis dengan gaya jurnalistik berdasarkan aturan-aturan ilmu jurnalistik. Hasil tulisan mereka biasa disebut dengan berita. Nah, sehingga berita itu sangat penting. Maka dari itu, berita yang baik adalah berita yang memberikan informasi yang aktual, bisa yang benar, yang objektif, yang bermanfaat bagi orang lain. Sehingga umpamanya kita memberikan berita kecelakaan. Nah, di sana ada pesan-pesan agar orang yang membaca itu terkesan tidak akan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaan. Contoh, si kecelakaan itu tidak memakai helm sehingga kepalanya menjadi bocor dan seterusnya begitu. Pasti Anda mengetahui sendiri, karena banyak kejadian yang diberitakan oleh wartawan. Al-Quran seringkali disebut dengan An-Naba. Ada surah An-Naba dalam Quran atau Al-Khabar. Begitu pentingnya suatu berita sehingga Allah mengabadikan dalam surah-surah bernama An-Naba. Kalimat berita, ini berita yang biasa dipakai di Al-Quran adalah kabar gembira, yaitu tentang kedatangan risalah Nabi Muhammad SAW. Kabar bohong bisa tentang tuduhan selingkuh Aisyah istri Nabi Muhammad SAW, dan kabar peringatan tentang ancaman mereka pada mereka yang menolak Islam. Begitu universalnya makna Al-Quran. Nah, kita langsung definisi berita. Ada beberapa pendapat ya. Pertama, kalau anjing itu menggigit manusia itu bukan berita, tapi kalau manusia menggigit anjing, itulah yang disebut dengan berita. Ada mahasiswa kuliah. Mahasiswa kuliah itu bukan berita, tapi mahasiswa menulis itu baru berita. Nah, di sinilah ada suatu keanehan gitu loh. Bisa informasi yang ditulis oleh wartawan di media cetak secara arti sederhananya atau arah. Dalam bahasa Inggris north, utara, east, timur, west, barat, selatan. Jadi segala informasi yang terjadi di seluruh arah mata angin, ini maksudnya ini, itu adalah berita. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah ini: berita adalah sesuatu yang aneh, menarik perhatian, menimbulkan rangsangan untuk membaca dan memberikan kepuasan bagi pembacanya. Jelas. Ada 10 kriteria berita yang menarik. Mohon diperhatikan. Yang pertama adalah aktual atau hangat, baru terjadi. Contohnya kalau televisi itu sekilas info, atau apalah namanya kalau dalam televisi itu berita-berita bersifat TV. Penting bagi mayoritas, contohnya BBM naik. Ketika contoh BBM naik, maka berakibat yang lain, konflik, perubahan, sebab akibat aneh. Nih, orang melahirkan kambing, istri menunggu 10 tahun umpamanya. Orang melahirkan kambing umpamanya, orang melahirkan cicak umpamanya, orang tidur di atas genting karena menunggu apa gitu sebenarnya. Istri menunggu mayat 10 tahun itu. Humor, anggota DPR tidur, bupati tidur saat rapat, bisa. Saya sudah jelas, tidak usah diperjelas karena Anda sudah jelas tahu, begitu maksudnya ya. Human interest, menyentuh perasaan, suka duka pengungsi, suka duka jadi anak kos umpamanya, suka juga jadi santri. Ya, dari suka duka ya. Oh ya, sudah seperti itu. Kedekatan lingkungan, kecelakaan di Probolinggo lebih daripada di Blitar kalau yang membaca orang Probolinggo. Kalau yang membaca orang Blitar, maka Blitar lebih baik, begitu. Ada 5 tips, mohon maaf agak cepat ya mengingat dengan waktu.
Tips menulis berita. Untuk menulis berita yang baik itu mengikuti tips. Pertama, tentukan jenis beritanya, yaitu 5 jenis berita. Ada straight news, ada deep news, ada investigative news, interpretive news, berita yang dikembangkan dengan miliaran lain, open news, berita mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat pakar atau pejabat penting. Maka dari itu Anda kuasai 5W, 5W 1H gitu ya. Yang ketiga adalah pilihlah bentuk berita yang tepat. Ada berita terbalik, ada berita tegak, berita paralel, ada bentuk kronologis. Cuman catatan di sini yang saya sampaikan, mayoritas jurnalis itu menggunakan berita terbalik yang ini. Nah, strukturnya harus jelas dan benar. Ada kepala berita, news, lead, body news. Perlu ketahui ini catatan. Untuk news, judul berita biasanya ditulis oleh redaktur. Tapi wartawan dianjurkan untuk menulisnya. Lead dan seterusnya ini dibaca sendiri ya. Ini lagi-lagi mengingat waktu. 45 kata, tidak lebih dari 3 kalimat. 5W 1 kalimat pendek dan putih. Lead jarang memuat unsur when dalam menulis lead. Oke. Ada materi berita lead, ada beberapa bentuk di antaranya teras berita menyimpulkan suatu kejadian, teras berita penyataan, teras berita dan memenuhi syarat berita faktual, kejadian nyata, bisa diberi pendapat seorang, objektif. Tips liputan. Ini tips liputan penting ini yang mau meliput. Datang lebih awal sebelum acara gitu ya, lengkapi data primer, cari narasumber yang berkompeten untuk diwawancarai. Catat kronologis acara, catat siapa saja yang hadir, harus ada rekaman. Nanti praktiknya lain ini ya. Tip wawancara, ini tip wawancaranya. Atur waktu, datang lebih awal, pahami karakter narasumber. Narasumber itu orang yang diwawancarai, itu narasumber. Siapkan daftar pertanyaan, jangan mengulangi pertanyaan yang sudah ditanyakan teman lain. Teman lain ini maksudnya wartawan lain, pokoknya panjenengan bersama orang tanya, terus tanya lagi tidak boleh. Itu namanya menghabiskan waktu saja. Atau ada wartawan lain gitu. Wartawan lain itu adalah media lain maksudnya. Itu yang penting saja. Jangan menggurui sedikit kata-kata saja. Jangan memotong pembicaraan. Kalau tidak paham minta diulang gitu. Ucapkan terima kasih nih. Ini etika nih ya. Catat nomor telepon. Kenapa? Takut dibutuhkan di komentari, ada tulisan yang Anda tidak pahami umpamanya. Jangan lupa nama, jabatan, jangan sampai salah meskipun satu huruf. Tip menulis berita. Yang berita yang disenangi redaktur. Ini rahasia nih ya. Pertama adalah ikuti segala aturan. Ini segala. Berilah judul awal, kuasai bahasa Indonesia bagus, semua data dimasukkan, jangan banyak membuat kalimat tidak perlu, narasumber tidak disebut nama, tulis di bawah berita. Tuh. Berilah telepon pribadi narasumber yang tidak jangan pergi sebelum selesai diedit. Oke, penutupnya. Demikian berbagai tips yang kami berikan. Ini sudah Anda baca sendiri. Tentunya masih ada banyak teori-teori baru lagi seiring dengan perkembangan jurnalistik banyak ya. Menjawabnya media cetak memberikan variasi penulisan berita berbeda-beda, bakat terkadang belum ada dan jurnalistik. Memang ilmu pengetahuan terus berkembang. Yang penting gini, kita memberikan berita secara objektif. Betul-betul itu adalah berita dan bersifat edukatif, pendidikan tarbiyah maksudnya gitu ya. Ini profil saya, Anda bisa konsul. Oke. Ini saya sendiri, diperbesar biar jelas. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.